Pemda Sido Rahayu gelar Musrenbangdes 2026, bahas prioritas pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 7 Agustus 2025, bertujuan untuk membahas dan menyepakati berbagai agenda penting yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Kepala Desa Sido Rahayu, Winoto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Selain itu, Musrenbangdes juga menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2026. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tepat sasaran dinilai penting agar program pembangunan desa dapat berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan warga, ujar Winoto. Dibangun di 2026, karena mengingat kembali anggaran. Karena kalau mengacu anggaran di tahun 2025 ini, karena indikatif kita pagunya mengikuti pagu untuk sementara di 2025 ini, walaupun kita belum tentu nanti tahun 2025 anggaran kita sama, kita nggak tahu. Cuman untuk musyawarah ini acuannya adalah pagunya di 2025 untuk anggaran di 2026. Untuk siswa tutur kurang lebih untuk tahun ini sekitar 450 juta untuk fisik. Ini selain stunting. Nah, makanya untuk tahun ini kita musyawarah hari ini bagaimana menganggarkan di tahun 2026 ya minimal pagunya kisaran seperti itu di 450 juta untuk di infrastrukturnya fisik. Dalam sesi dialog dan dengar pendapat, beberapa warga turut menyampaikan masukan dan usulan. Kepala Desa menanggapi positif aspirasi tersebut dan memastikan bahwa seluruh usulan yang masuk akan dipertimbangkan dalam prioritas pembangunan 2026, sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan yang berlaku. Kita lihat di anggaran dana desa, nanti kita berapa nilai anggaran dana desa kita di tahun 2026 nanti. Tapi hari ini minimal kita untuk bahan tim 11 nanti untuk bisa mengurutkan skala prioritas yang harus kita danai di tahun 2026. Ini saya simpulkan. Yang pertama, tadi banyak usulan, yang terbanyak terkait orderland. Orderland dari tadi dusun berapa dusun 3, dusun 4, dusun 5, ini mengusulkan melanjutkan yang dusun 5, 4, 3 yang melanjutkan orderland tahun 2024 ya. 24 atau 23 itu. Jadi sekiranya kurang lebih 500 meter. Itu yang tahap pertama ya, proses pertama. Kemudian melanjutkan lagi adalah yang memang tadi diusulkan di dusun 2
ya, dusun 2 yang berada di tempat arah keramat itu sama samping masjid itu kurang lebih 300 meter ya. Kemudian kita ke dusun 6 ya, di Onderlah yang ada di depan Pak Parjo itu. Nah, kemudian urut selanjutnya adalah lagi di dusun 5 yang kurang lebih 150 meter. Ya, sedikit memang itu sisa-sisa itu. Ya. Nah, itu urutan yang selanjutnya ketika mau ditesine. Winoto menyampaikan bahwa agenda utama yang dibahas dalam forum tersebut meliputi penyusunan rencana kerja pemerintah desa, RKPDes, serta penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2026. Beberapa usulan pembangunan yang diajukan antara lain pembangunan lapen di Dusun 1 menuju wilayah Lampung Tengah. Pengerjaan onderlak sepanjang 100 meter di Dusun 2. Onderlak sepanjang 300 meter menuju Desa Gunung Keramat. Onderlak sepanjang 460 meter menuju TPU Dusun 3 dan pemasangan tiang listrik. Pengeboran sumur di Dusun 4. Onderlak di Dusun 5, lokasi 534, menuju lapangan bola. Pembangunan rabat beton, pengeboran sumur, dan onderlak sepanjang 300 meter menuju wilayah Parjo. Camat Abung Semuli Firmansyah, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Menurutnya, pengelolaan dana yang tepat sasaran akan membantu menekan ketimpangan sosial di masyarakat. Saya mohon sama tim 11 itu dilihat yang memang kepentingannya untuk masyarakat banyak. Memang untuk masyarakat banyak. Jangan asal ini karena dia misalnya jalan ini karena ngelewatin kebun saya, jangan untuk kepentingan pribadi. Tapi ada untuk kepentingan masyarakat banyak. Udah itu, dan juga dia bisa mengaitkan dalam 7 item tadi. Kepentingan untuk pendidikan, untuk stunting. Karena kayak stunting segala ini adalah program nasional. Musrenbangdes ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Desa Sidorahayu pada tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Saya juga berharap agar masyarakat dapat menjaga hasil pembangunan yang telah terrealisasi agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan bersama, tambah Firmansyah. Musrenbangdes yang digelar di aula desa tersebut juga turut membahas isu stunting, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat, diantaranya Camat Abung Semuli, Firmansyah SEMM. Kepala Desa Sidorahayu, Winoto SHI. Pendamping Kecamatan Abung Semuli Habib Mustafa SPD. Ketua BPD Sidorahayu Mujianto SE. Ketua LPM Sidorahayu, Basuki. Ketua TPK Sidorahayu, Selamat Riyadi. Seluruh kepala dusun dan ketua RT di lingkungan Desa Sidorahayu. Hari ini kunjungan apa di Desa Sidorahayu? Hari ini ada kegiatan Musrenbangdes Desa Sidorahayu. Sudah berapa desa melaksanakan khususnya di Kecamatan Musmuli? Untuk di Kecamatan Abung Semuli baru Desa Sidorahayu, baru 1 desa. Dengan adanya ketentuan ini Pak, apa saja yang mungkin muklimat dari masyarakat yang diberikan untuk pengajuan-pengajuan daripada musyawarah rapat hari ini? Yang banyaklah usulan-usulan masyarakat ini, tapi kan di sini kan ada tim 11-nya yang akan memverifikasi di mana usulan mereka ini yang sudah menjadi skala prioritas di desa. Nanti mereka semua yang memverifikasinya. Oke, Pak Kades, ini dengan adanya rapat ini tadi, usulan-usulan dari musyawarah dari perdusun, itu usulan apa saja yang diajukan di tahun 2026? Ya, di Musrenbangdes ini di tahun 2025 untuk 2026 usulan-usulan masyarakat perdusun adalah diantaranya yang paling banyak adalah onderlak, karena memang onderlak ini untuk kepentingan masyarakat khususnya di jalan wisatanya. Terus selanjutnya ada di stunting, yaitu sumur bor sudah diprioritaskan. Kemudian nanti juga ada untuk pelatihan lapangan sepak bola, karena itu menjadi ikon Desa Sidorahayu, harapan masyarakat
Dengan adanya pembangunan di 2025 dan memasuki 2026 ini, harapan buat masyarakat Pak Kades yang sudah bangun, mungkin ada harapan? Harapannya di 2025 ini karena sudah banyak terbangun mulai dana desa, tentunya harapan kami dari pemerintah agar masyarakat bisa merawat dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dari Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, Suhaili Vijay, Redaksi Pratama Media News, mengabarkan. Pertama itu Pak, itu kan menghubungkan antara Lampung Utara, Lampung Tengah. Di situ ada guru-guru SD kita yang dari Lampung Tengah sering lewat belakang Pak. Lewat jalan itu karena jalur potong yang dekat. Yang kedua, masyarakat kita banyak yang punya lahan di Lampung Tengah, jadi lewatnya lewat situ Pak. Menuju pendidikan, kesehatan, nah itu perlu Pak. Nah untuk proposalnya untuk bisa terus dikawal, mohon kepada Pak Camat, Pak Pendamping itu bisa mengawal itu. Terus untuk underlah Pak, underlah yang kita perlukan sementara ini yang sifatnya perlu dibangun, yaitu di tempatnya Pak Parjo sekitar 300 meter itu. Jalan yang kemarin Pak, yang ke arah Lampung Tengah, itu memang jalan perbatasan dari dusun 1 dan 2, dan memang untuk hilir mudik untuk anak-anak sekolah, roda perekonomian juga lewat situ semua, dan khususnya dusun 1, 2, dan 3, dan umumnya untuk lewat satu Desa Sidorahayu, dan itu memang jalan alternatif ya selain daripada keluar dari Desa ke Belambangan. Karena masih banyak tanah yang merunduk di jalan, akhirnya mobil nggak bisa lewat. Itu perlu saya utamakan onderlahnya dulu.